Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumaroh, calon fasilitator angkatan 21. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kunci modul 2. Di modul ini terdiri atas 3 modul, yaitu yang pertama Modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional, dan yang terakhir modul 2.3 tentang coaching untuk praktik pengelolaan kinerja. Pemaparan yang pertama yaitu materi kunci modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sudah kita ketahui bersama, sebagai pendidik kita semua meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagamannya serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini juga terkait dengan standar pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan profil kualifikasi lulusan seperti yang dijabarkan dalam SKL, maka diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan semaksimal mungkin. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah saat guru secara sengaja dan terencana berupaya untuk memperhatikan kebutuhan belajar murid mereka, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Guru juga memperhatikan materi atau isi pembelajaran yang berdasarkan kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian, dan asesmen yang akan digunakan untuk mengukur tujuan belajar berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, kemudian meresponnya dengan membuat keputusan-keputusan yang masuk akal yang terkait dengan 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru perlu memahami tujuan pembelajaran dengan baik. Pemahaman yang baik tentang tujuan pembelajaran akan membantu guru untuk merencanakan dan menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh murid. Selain guru, murid-murid juga harus memahami dengan jelas tujuan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Guru perlu menciptakan tantangan belajar yang tepat agar murid dapat belajar secara efektif dan bergerak maju dari apa yang mereka ketahui atau bisa lakukan saat ini. Yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, bagaimana penilaian berkelanjutan? Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatnya dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan, dan kemudian menyesuaikan rencana proses pembelajaran berdasarkan hal tersebut.
Demikian tadi materi kunci 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sekarang saya sampaikan materi kunci untuk modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Untuk dapat mewujudkan PSE, maka dibutuhkan mindfulness atau berkesadaran, yaitu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Materi kunci berikutnya adalah konsep PSE berdasarkan kerangka CASEL, yaitu Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Adalah sebuah kerangka pembelajaran sosial emosional yang didirikan tahun 1995 oleh sekelompok pendidik psikolog, diantaranya Daniel Goleman, untuk mengupayakan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional di pendidikan kurikulum 12. Berikut adalah hasil penelitian tentang manfaat penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang berdampak pada peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif berdampak pada pengurangan perilaku negatif dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah berdampak pada pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Dengan mencermati diagram hasil penelitian tentang PSE, kita semakin memahami urgensi penerapan PSE. Mengintegrasikan PSE di kelas tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Mari kita cermati diagram yang diadopsi dari piramid K-Volkotenis yang di sana menjelaskan bahwa berkesadaran atau mindfulness adalah sebagai dasar dari PSE. Jadi dengan KSE yang terdiri atas kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mampu mewujudkan kesejahteraan sosial emosional yang pada puncaknya akan menjadikan well-being atau kesejahteraan psikologis murid. Setelah tadi kita pahami bersama pada materi pokok 2.2, sekarang saya sampaikan materi pokok modul 2.3 tentang coaching untuk praktik pengelolaan kinerja. Sudah kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya seorang murid sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Materi pertama pada modul 2.3 ini adalah paradigma berpikir coaching yang terdiri atas 1. Fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan terakhir, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Materi kunci berikutnya adalah prinsip coaching yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi.
Materi kunci berikutnya adalah kompetensi inti coaching yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dari hasil mendengarkan aktif, yaitu bisa dengan RASA. RASA adalah akronim dari Receive, Apresiasi, Summarize, and Ask. Percakapan coaching yang dikembangkan dengan semangat merdeka adalah dengan alur Tirta. Tirta adalah akronim dari T yaitu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Materi kunci berikutnya adalah praktik pengelolaan kinerja dengan paradigma berpikir coaching. Berikut adalah hal-hal yang semestinya dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan praktik peningkatan kinerja dengan paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Diskusi persiapan, 2. Observasi kinerja, 3. Diskusi tindak lanjut, dan terakhir upaya dan refleksi tindak lanjut. Demikian materi kunci modul 2 yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Tentunya banyak kekurangan dalam saya memaparkan. Saya minta maaf dan terima kasih atas kritik yang konstruktif demi sempurnanya paparan-paparan berikutnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.